Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Nurdin dalam channel Manasik Haji Gratis, yang insya Allah semoga pertemuan ini bermanfaat dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para pendatang baru, saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Semoga Anda bisa mendapatkan video-video yang akan datang, ya, dengan mohon keikhlasannya untuk subscribe dan tekan tombol lonceng. Baik. Kali ini saya akan membicarakan satu poin, yaitu salah satu amalan sunnah di dalam haji. Salah satu amalan sunnah, ya, jadi ini bukan rukun dan juga bukan wajib, ya, bukan, tapi sunnah, yaitu tarwiyah. Apa sebenarnya tarwiyah? Ya, kalau Rasulullah SAW dulu di hari tarwiyah beliau mengumpulkan air, ya, mengumpulkan air di Mina untuk persiapan Arafah, ya. Jadi Rasulullah di dalam berhaji itu mengawalinya dari Mina, ya. Maka sebagaimana yang ditulis oleh beberapa ulama, pada saat tiba hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, ya. Jadi kalau tanggal 9 kan hari Arafah, ya. Tanggal 8. Pada saat tanggal 8 seseorang yang mau berhaji itu berihram, ya, dan mulai melaksanakan haji. Ia melakukan sebagaimana ketika melakukan ihram umroh dari mikot, ya. Hanya beda, ya, kalau umroh mikotnya dari kalau kita dari Madinah berarti mikotnya di Bir Ali, ya. Kalau kita dari Jeddah atau sebelum masuk Jeddah kita mikotnya dari Yalamlam. Tetapi kalau kita haji, maka mikotnya dari hotel, ya, hotel tempat kita menginap di Mekah. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mandi. Mandi sebagaimana mandi besar, sebagaimana mandi junub, sebagaimana mandi mau sholat Jumat, mau sholat Id, ya. Yang mandi itu ada di video kami yang lain. Diawali dengan tentu masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi berdoa, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari gangguan jin, setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Tentu jangan lupa masuk kamar mandi harus kaki kiri dulu, tidak boleh kaki kanan. Nah, setelah di dalam kamar mandi kita membuka pakaian, kemudian kita mengawali mandi sunnah ini, yaitu dengan membersihkan najis, ya. Barangkali di lubang belakang, lubang depan masih ada najis, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Kita cebok, ya. Setelah bersih, tangan kita sabunan. Setelah itu tahap kedua adalah berwudu, ya, berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna tentu diawali dengan membasuh kedua tangan sampai pergelangan, dan tentu jari-jarinya di sela-sela, ya, seperti ini, ya, di sela-sela jari-jarinya. Kemudian setelah itu berkumur sekaligus menghisap air ke hidung. Nah, pada saat setelah berkumur, air kita buang sebelah kiri, dan pada saat yang sama bersamaan dengan berkumur kita menghisap air ke hidung, kemudian airnya dihembuskan dengan memegang tangan kiri, ya. Jadi, ya, dihembuskan. Setelah berkumur sambil menghisap air ke hidung, kemudian barulah kita membasuh wajah, ya, membasuh muka. Dari tempat tumbuh rambut, ya, dari tempat tumbuh rambut yang paling atas ini sampai ujung jenggot, dari pinggir telinga kanan sampai pinggir telinga kiri dibasuh, ya. Kemudian setelah selesai membasuh muka 3 kali, kemudian membasuh tangan sampai siku, ya, sampai siku, ya. Jadi tangannya dibasuh sampai siku itu juga 3 kali. Semuanya dimulai dari kanan, ya. Setelah kanan selesai baru kiri, ya. Jadi diharapkan tidak
tidak selang-seling ya, tidak kanan kiri tidak ya, tapi selesaikan dulu yang kanan. Nah, setelah tangan sudah, barulah mengusap sebagian kepala, yaitu rambut, yang boleh juga hanya sebagian sedikit saja. Tapi kalau ingin yang sempurna, bagus ya. Yang ingin sempurna yaitu tangan kita dibasahin, kemudian ditempelkan ke jidat atau ke jidat sampai ke belakang begini ya. Setelah sampai ke belakang, baru sampai ke depan lagi ya, baru turun ke bawah, kemudian posisi jempol di luar telinga, dan posisi telunjuk di dalam, kemudian diusap ke atas begini ya. Begitu cara mengusap rambut dan telinga sekali jalan ya. Jadi mengusap rambut dan telinga sekali jalan. Nah, barulah terakhir kaki ya. Kaki juga kanan dulu, dimulai dari kaki kanan dengan di sela-sela jarinya ya. Jadi jari-jari kaki itu juga di sela-sela begini ya, di sela-sela begini. Itu tahap kedua. Setelah selesai berwudu, barulah kita mulai mandi dengan cara mengguyur rambut atau kepala 3 kali. Setelah diguyur rambut, kepala, barulah tubuh bagian kanan ya, tubuh bagian kanan 3 kali, kemudian tubuh bagian kiri 3 kali, setelah itu seluruh tubuh ya. Dipastikan bahwa seluruh bagian tubuh basah kuyup ya. Tidak ada yang kering, baik itu di ketiak, baik itu di selakangan, baik itu di leher, atau di lipatan-lipatan kulit ya. Barangkali kita badannya gemuk ya, banyak lipatan kulit, nah itu dipastikan semuanya basah. Nah, setelah yakin bahwa seluruh tubuh basah, maka berarti sudah sah ya, sudah sah mandinya. Adapun sabun dan sampo itu tambahan, boleh-boleh saja ya. Dan diupayakan juga menggunakan sabun yang tidak wangi ya. Biasanya di hotel-hotel di Mekah itu sudah disediakan. Jadi silakan dipakai sabun yang ada di Mekah. Nah, setelah itu handukan ya, menggunakan handuk. Setelah untuk bapak-bapak, setelah handukan, maka badannya boleh diolesi dengan minyak wangi atau parfum di badan ya, di badan. Setelah itu menggunakan kain ihram ya, sebagaimana yang sudah pernah saya ajarkan di video lain. Ada bagian bawah berfungsi semacam sarung dan ada bagian atas ya. Kemudian setelah itu mengucapkan kalimat labbaika Allahumma hajjan ya. Labbaika Allahumma hajjan. Kemudian kita bertolak menuju ke Mina ya. Jadi hari Tarwiyah tanggal 8 kita berada di Mina untuk melaksanakan sholat zuhur ya, asar, maghrib, isya, subuh ya. Semua sholat dilakukan dengan qashar dan tanpa dijamak ya. Jadi semua sholat yang 4 menjadi 2 ya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, dan dilakukan di masing-masing waktu. Jadi waktunya tidak digabung, tidak dijamak. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Itu adalah awal mula menunaikan haji, yaitu dengan tarwiyah di Mina ya. Dan ibadah-ibadah khusus selama tarwiyah itu tidak ada ya, kecuali hanya berzikir, berdoa, membaca Al-Quran atau membaca buku-buku manasik ya. Dan kita menginap 1 malam di Mina, yaitu malam tanggal 9. Insya Allah untuk selanjutnya kita bahas yang lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.